Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat program manajemen kereta api menggunakan struktur data C++. Tim kami yaitu kelompok 3 ya. Yang pertama ada saya sendiri, Indo Saputra Harmanto, dan ada juga 3 teman saya yang lain, yaitu Muhammad Sultan, Satria Panca Nugroho, dan yang terakhir Muhammad Faisal Faiz. Di sini terdapat daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama tentang kami itu sendiri, yang kedua masalah, yang ketiga manfaat, dan yang keempat penerapan struktur data yang kami gunakan. Yang kelima kita akan membahas codingannya itu sendiri, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tentang kami. Jadi kami atau kelompok 3 adalah sebuah kelompok yang berdedikasi dan berfokus pada pengembangan proyek-proyek di stasiun. Dalam proyek studi kasus terbaru kami, tujuan utama kami adalah menganalisis dengan seksama dan menyusun solusi yang terbaik untuk mengatasi yang dihadapi stasiun tertentu. Masalah. Sistem stasiun dapat mengalami berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi operasional dan pelayanan mereka. Beberapa permasalahan umum yang muncul di sistem stasiun termasuk yang pertama yaitu overbooking ataupun pemesanan secara berlebih, yang kedua kesalahan data, dan yang ketiga yaitu manajemen. Lalu manfaatnya. Dengan implementasi struktur data yang efisien, sistem stasiun mampu mengelola informasi reservasi tiket dengan lebih baik, menghindari kesalahan data dan overbooking, meningkatkan keamanan data, dan memberikan kemudahan dalam pembelian tiket. Fitur-fitur yang digunakan juga memungkinkan akses yang cepat dan mudah terhadap data kereta, sehingga memudahkan penumpang dalam melakukan pembelian tiket dan rute keberangkatan. Dengan demikian, proyek struktur data dengan studi kasus stasiun ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga pengalaman pelayanan stasiun secara keseluruhan. Lalu terdapat beberapa struktur data yang kami terapkan dalam program ini. Yang pertama yaitu pointer, array, struct, linked list, stack, queue, tree, dan yang terakhir yaitu graph. Nah, ini merupakan flowchart dari program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu mulai, maka akan ada kata sambutan yaitu selamat datang di stasiun Unsika ya. Nah, di situ user disuruh menginput opsi dari 1 hingga 6. Dan jika user menginput opsi 1, maka akan diarahkan ke fungsi tampilkan jadwal kereta ya. Nah, di dalam tampilkan jadwal kereta itu, user tidak perlu menginput apa-apa, maka jadwal keretanya akan langsung muncul jam berapa, nama keretanya apa, dan lain sebagainya. Lalu akan diarahkan ke main menu lagi ya, selamat datang di stasiun Unsika. Nah, di sini user menginput lagi nih, antara 1 hingga 6. Misalkan user menginput 2, maka itu merupakan fungsi dari pesan tiket kereta. Nah, di dalam pesan tiket kereta itu, user harus menginput mulai dari nama kereta, nama penumpang, input tujuan. Nah, nanti data akan mengecek apakah ini sesuai dengan kereta yang ada di keberangkatan dari stasiun ini. Jika sesuai, maka tiket berhasil dipesan. Namun jika tidak sesuai, maka tiket tidak sesuai ya, nggak bisa memesan tiket. Nanti selanjutnya akan diarahkan lagi ke halaman utama lagi ya, nih selamat datang di Unsika. Nanti usernya akan disuruh opsi lagi nih, opsi 1 hingga 6 lagi. Dan jika user mengisi 3, maka itu merupakan fungsi dari tampilkan data penumpang. Nah, di dalam data penumpang kita akan ngecek lagi nih apakah ada penumpangnya atau enggak. Jika misalkan ada, nanti akan mengeluarkan siotnya detail penumpang yang terdaftar. Namun jika tidak ada penumpang, nanti akan ada keterangannya bahwa tidak ada penumpang gitu ya.
Nah, nanti akan diarahkan lagi kembali ke sini lagi, selamat datang di stasiun Unsika. Nah, di sini opsi 1 hingga 6 lagi dimasukkan. Misalkan user memasukkan opsi 4, maka itu merupakan fungsi dari batalkan pesanan. Nah, nanti di sini juga dicek tiket dulu. Apakah ada tiket yang udah dibeli atau belum. Misalkan ada, nanti akan keluar output tiket berhasil dibatalkan dan data semua akan dihapus. Namun jika tidak ada yang membeli tiket, maka nanti ada keterangannya tidak ada penumpang gitu ya. Nah, nanti dikembalikan lagi ke menu awal ini, selamat datang di stasiun Unsika. Nah, misalkan user menginput opsi 5, maka itu merupakan fungsi dari tampilkan rute kereta. Di dalam sebelum kita menampilkan rute, user disuruh menginput mulai dari kota asal, kota tujuan, baru program akan menampilkan rute kereta yang dilewati. Nanti diarahkan lagi ke menu utama setelah melihat rute kereta. Nah, di sini user seperti biasa mengisi lagi 1 hingga 6, dan jika yang terakhir yaitu 6 merupakan fungsi dari keluar dari program itu sendiri. Dan jika user sudah keluar, maka ya sudah selesai. Nah, ini library yang kami gunakan. Library yang kami gunakan itu kami menggunakan library IOStream sebagai library bawaan dari bahasa C++ itu sendiri. Nah, di sini tipe data yang kami gunakan ya terdapat beberapa. Yang pertama, kita di sini mendeklarasikan tipe data struct kursi yang di dalamnya terdapat nomor dengan tipe data integer dan variabel terisi dengan tipe data boolean. Lalu kita juga mendeklarasikan struct penumpang yang di dalamnya terdapat variabel nama dengan tipe data string, variabel tujuan dengan tipe data string, variabel nomor kursi dengan tipe data integer, dan yang terakhir terdapat pointer ke penumpang berikutnya untuk implementasi antrian. Lalu kita juga mendeklarasikan struct kereta yang di dalamnya terdapat variabel nama kereta dengan tipe data string, variabel tujuan dengan tipe data string, variabel jadwal keberangkatan dengan tipe data string, dan juga array kursi dengan jumlah maksimal yaitu 100. Lalu kita juga mendeklarasikan struct queue ya, yang di dalamnya terdapat struktur antrian yang menyimpan pointer ke depan dan belakang antrian penumpang. Lalu selanjutnya terdapat struct linode yang digunakan untuk menyimpan daftar kereta. Setiap pointer memiliki arah ke anak kiri dan juga ke anak kanan. Selanjutnya terdapat struct stack node yang di dalamnya terdapat pointer ke penumpang dan pointer node berikutnya dalam stack. Nah, ini functionnya ya. Jadi pada kode ini terdapat fungsi push dan pop yang merupakan operasi dasar pada struktur data stack. Fungsi push memiliki dua parameter, referensi ke objek stack dan pointer ke objek penumpang. Fungsi ini membuat dan menginisialisasi sebuah stack node baru. Setelah itu, node baru diletakkan di atas stack. Ini dilakukan dengan mengatur next dari node baru ke node sebelumnya yang berada di puncak stack. Kemudian memperbarui stack top ke node baru. Hal ini akan menambah jumlah penumpang ke dalam stack. Sementara fungsi pop itu sendiri berguna untuk mengeluarkan penumpang dari dalam stack. Pertama-tama, fungsi akan mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 PTR. Jika tidak kosong, fungsi menyimpan node ke puncak ke variabel sementara temp, memperbarui stack.top ke node berikutnya, mengambil penumpang dari node temp, menghapus temp untuk menghemat memori, dan akhirnya mengembalikan penumpang yang diambil. Nah, ini adalah fungsi dari inisialisasi kereta. Mengatur detail awal sebuah objek kereta termasuk nama, tujuan, jadwal keberangkatan, dan yang terakhir yaitu jumlah kursi. Fungsi ini juga menginisialisasi nomor kursi untuk setiap kursi, mulai dari 1 hingga jumlah kursi, dan menandai kursi tersebut sebagai tidak terisi. Di sini ada keterangannya terisi sama dengan false. Lalu fungsi dari tambah kereta. Dengan menggunakan fungsi tambah kereta, sebuah objek kereta ditambahkan ke dalam struktur data binary tree pencarian atau linode.
Fungsi ini membuat node baru untuk kereta dan mengembalikannya sebagai root jika pohon masih kosong. Jika tidak, kereta diurutkan berdasarkan nama kereta. Jika nama kereta lebih kecil, fungsi ini menempatkan kereta ke sub pohon kiri. Dan jika nama kereta sama atau lebih besar, fungsi ini akan menempatkan kereta ke sub pohon kanan. Proses ini memastikan bahwa binary tree tetap terurut sesuai dengan nama kereta. Nah, di sini ada fungsi sebagai in order traversal. Dengan traversal secara in order dapat dilakukan pada binary tree yang berisi data kereta. Fungsi ini melakukan reversal pertama pada subpohon kiri jika node root tidak kosong. Kemudian, fungsi ini menampilkan informasi detail tentang kereta pada node saat ini. Ini termasuk nama kereta, tujuan, jadwal keberangkatan, jumlah kursi, dan jumlah kursi yang tersedia. Dihitung dengan memeriksa kursi yang tidak terisi. Kemudian, fungsi ini melakukan traversal pada subpohon kanan. Ini memastikan bahwa data kereta ditampilkan dalam urutan terurut berdasarkan nama kereta. Lalu terdapat fungsi buat penumpang yang membuat objek penumpang baru dengan menginisialisasi nama, tujuan, dan nomor kursi sesuai dengan parameter yang diberikan. Fungsi ini juga mengatur nilai properti penumpang, mengalokasikan memori untuk objek penumpang baru, dan menginisialisasi pointer next sebagai null PTR yang menunjukkan bahwa penumpang ini belum dihubungkan dalam daftar. Fungsi ini kemudian mengembalikan pointer ke objek penumpang yang baru dibuat. Selanjutnya, di sini saya Muhammad Sultan akan menggantikan kawan saya dalam melanjutkan penjelasan berikutnya. Di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama fungsi NQ. Fungsi NQ sendiri di sini tuh maksudnya fungsi NQ itu untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Dengan menggunakan fungsi NQ ini, maka si penumpang dapat ditambahkan ke dalam antrian. Jika antrian kosong atau Q.rear itu sebanding dengan null pointer, maka penumpang baru akan menjadi elemen pertama dengan mengatur Q.front dan Q.rear ke penumpang tersebut. Jika antrian tidak kosong, maka penumpang baru ditempatkan di akhir antrian dengan mengatur next dari penumpang terakhir ke penumpang baru dan kemudian memperbarui Q.rear ke penumpang baru. Nah, buat yang nanya kayak misal Q.rear atau Q.front itu apa sih? Misal untuk Q.rear itu artinya cara untuk mengakses anggota rear dari objek Q, di mana objek Q ini bertipe data Q. Nah, kalau Q.front itu artinya cara untuk mengakses anggota front dari objek Q yang bertipe data Q juga. Nah, kalau untuk front sendiri itu menunjukkan elemen pertama dari antrian, dan untuk rear itu menunjukkan elemen terakhir dari antrian. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat terdapat sebuah fungsi keluar dari antrian atau bisa kita sebut dengan fungsi DQ. Jadi DQ itu gunanya untuk mengeluarkan elemen dari depan antrian. Nah, jika antrian kosong atau Q.front itu sebanding dengan null pointer, maka fungsi akan mengembalikan null pointer. Nah, jika tidak, maka fungsi akan menyimpan pointer ke penumpang di depan antrian dalam variabel sementara, lalu memperbarui si Q.front ke elemen berikutnya. Dan jika antrian menjadi kosong setelah pengeluaran, maka Q.rear diatur ke null pointer. Fungsi kemudian mengembalikan pointer ke penumpang yang telah dikeluarkan. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi cari kereta. Nah, untuk fungsi cari kereta ini akan disimpan alamatnya ke dalam pointer kereta. Nah, kalau untuk yang atas tadi, fungsi DQ itu akan disimpan dalam pointer penumpang. Nah, fungsi cari kereta ini memungkinkan kereta untuk menemukan kereta berdasarkan nama yang ditemukan dalam binary tree. Nah, fungsi mencari kereta dengan melakukan pencarian biner pada pohon terurut berdasarkan nama kereta dan mengembalikan si pointer ke kereta tersebut jika root ini kosong. Nah, makanya jika nama kereta pada node saat ini itu sama dengan nama yang dicari,
maka fungsi akan mengembalikan pointer ke kereta tersebut. Nah, jika nama kereta lebih kecil, maka fungsi akan melanjutkan ke sepuhan kiri, dan jika nama kereta lebih besar, maka fungsi akan melanjutkan ke sepuhan kanan. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama fungsi pesan tiket. Nah, pertama-tama fungsi ini akan menggunakan fungsi cari kereta tadi untuk mencari kereta berdasarkan nama yang telah diberikan. Jika kereta tidak ditemukan, maka akan muncul pesan seperti yang ada dalam gambar itu ya. Bisa dilihat pesan yang bunyinya kereta tidak ditemukan dan mengembalikan nilai, akan langsung di return. Nah, selanjutnya fungsi akan memeriksa apakah tujuan yang diberikan itu sesuai dengan tujuan kereta. Nah, jika tidak, maka fungsi akan menampilkan pesan seperti yang ada dalam gambar, yaitu tujuan tidak sesuai dengan tujuan kereta. Nah, jika kereta ditemukan dan tujuan sesuai, maka fungsi akan memeriksa setiap kursi di kereta untuk menemukan kursi yang belum terisi. Nah, jika ada kursi yang kosong, maka kursi tersebut ditandai sebagai terisi, dan fungsi buat penumpang membuat penumpang baru dengan nama, tujuan, dan nomor kursi yang sesuai. Nah, penumpang baru ini kemudian ditambahkan ke antrian penumpang menggunakan NQ. Nah, jika semua kursi ini udah penuh, ya, maka fungsi akan menampilkan pesan seperti yang ada dalam gambar, kursi penuh, tidak bisa memesan tiket, bersama dengan nomor kursi yang udah dipesan. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah fungsi tampilkan penumpang. Nah, fungsi tampilkan penumpang ini berguna untuk menampilkan daftar penumpang yang telah memesan tiket dalam antrian. Pertama, fungsi akan memeriksa apakah antrian kosong dengan memeriksa antrian road front adalah null pointer. Jika iya, maka akan muncul pesan seperti dalam gambar, tidak ada penumpang yang telah memesan tiket, dan fungsi akan segera mengembalikan nilai atau di return. Nah, jika tidak, maka fungsi akan memulai sebuah iterasi melalui setiap elemen dalam antrian. Nah, untuk melakukan ini, maka pointer temp diinisialisasi dengan antrian .front. Nah, selama temp tidak bernilai null pointer, maka fungsi akan mencetak informasi seperti nama, tujuan, dan nomor kursi untuk setiap penumpang. Nah, selanjutnya informasi dalam penumpang tersebut akan dicetak menggunakan cout. Nah, setelah informasi untuk satu penumpang, setelah mencetak informasi untuk satu penumpang, maka iterator temp akan dipindahkan ke penumpang berikutnya dalam antrian yang mengatur temp ke temp next ini. Nah, temp next itu maksudnya, jadi intinya tuh dia akan mengakses anggota next dari objek yang telah ditunjuk oleh si pointer temp ini. Jadi untuk mengakses anggota next dari objek yang telah ditunjuk oleh pointer temp ini, gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi batalkan tiket. Nah, untuk fungsi batalkan tiket ini bertujuan untuk memindahkan informasi penumpang ke dalam tumpukan atau stack dan membatalkan tiket penumpang yang masih dalam antrian. Nah, pertama-tama fungsi ini akan mengecek apakah antrian not from adalah null pointer. Jika ditemukan antrian kosong, maka akan muncul sebuah pesan tidak ada penumpang yang telah memesan tiket, dan fungsi akan segera mengembalikan nilai. Jika tidak, maka fungsi akan menggunakan fungsi DQ untuk mengambil penumpang dari depan antrian. Nah, selanjutnya fungsi akan melakukan sebuah push yang akan digunakan untuk memasukkan penumpang yang diambil ke dalam stack. Nah, ini dilakukan untuk mengikuti prinsip yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu prinsip default atau last in first out, dan menyimpan data penumpang yang membatalkan tiket secara berurutan dalam stack. Nah, pesan yang menunjukkan bahwa tiket penumpang telah berhasil dibatalkan bersama dengan nama penumpang yang telah dibatalkan akan ditampilkan
setelah penumpang dimasukkan ke dalam stack. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi yang bernama buat graf. Nah, fungsi buat graf ini bertujuan untuk membuat graf yang diwakili dalam bentuk matriks ketetanggaan. Nah, dua parameter yang diberikan kepada fungsi matriks pada fungsi ini adalah fungsi matriks graf dan jumlah kotak atau count. Dua perulangan bersarang atau nested loop digunakan dalam fungsi ini untuk itu menginisialisasi semua elemen matriks graf dengan nilai 0. Lalu perulangan pertama mengiterasi baris matriks yang diwakili oleh variabel i, dan perulangan kedua mengiterasi kolom matriks yang diwakili oleh variabel j seperti yang ada dalam gambar. Nah, dalam sambungan antara kota i dan kota j, sebelum digunakan untuk menampilkan graf yang benar, prosedur ini yang telah saya jelaskan tadi akan dilakukan untuk memastikan bahwa matriks graf direset menjadi matriks yang menjadi matriks 0 yang baru, dan kemudian akan menghilangkan nilai yang mungkin tersisa dari operasi sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi tambah rute. Nah, dalam fungsi tambah rute ini tujuannya adalah untuk menambahkan rute antara rute dua kota dalam suatu graf jalur dua dimensi yang dimulai dengan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa tidak ada jalur langsung antara kota-kota. Nah, parameter pertama dari fungsi ini adalah matriks graf yang menunjukkan jalur antara dua kota. Sedangkan kota asal dan kota tujuan adalah indeks kota yang dihubungkan ke dalam rute. Nah, pertama, fungsi ini akan menetapkan nilai elemen pada posisi dalam matriks graf, yaitu array kota asal dan array kota tujuan, dan array tersebut akan menjadi satu. Hal ini menunjukkan bahwa ada jalur dua arah antara kedua kota tersebut. Nah, dengan menetapkan nilai satu ini, maka fungsi akan menunjukkan bahwa ada koneksi atau rute yang tersedia di antara kedua kota tersebut. Nah, di bawahnya fungsi tambah rute itu terdapat algoritma pencarian jalur menggunakan DFS atau Depth First Search untuk mencari rute antara dua kota dalam graf berbentuk matriks agensi. Nah, fungsi cari rute DFS ini menerima beberapa parameter, termasuk matriks graf yang menunjukkan hubungan antar kota, jumlah kota dalam graf, kota asal, kota tujuan, arah yang dikunjungi untuk melacak kota yang telah dikunjungi, array jalur untuk menyimpan jalur sementara, dan si pet IDX ini untuk menyimpan indeks jalur saat ini. Nah, dimulai dengan menandai kota asal sebagai kota yang telah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam rute yang telah dilalui. Selanjutnya, jika kota asal sama dengan kota tujuan, maka fungsi akan mengembalikan nilai true yang menunjukkan bahwa rute telah ditemukan. Nah, jika tidak, fungsi akan melakukan sebuah iterasi atau sebuah pengulangan melalui semua kota yang terhubung dengan kota asal. Untuk setiap kota yang terhubung dan belum dikunjungi, maka fungsi akan melakukan pemanggilan rekursif untuk mencari rute dari kota asal ke kota tujuan. Nah, fungsi akan mengembalikan nilai true jika suatu titik pada rekursi menemukan rute yang valid. Nah, sebaliknya, jika tidak ada rute yang ditemukan dari kota asal ke kota tujuan, maka nilai false akan dikembalikan. Gunanya array visited ini dan pet itu untuk mencatat setiap langkah dalam pencarian, termasuk saat sebuah kota dikunjungi atau dilewati. Fungsi akan mundur ke kota sebelumnya dengan mengurangi pet IDX tadi setelah mengeksplorasi semua rute potensial dari kota asal. Nah, setelah itu tanda kunjungan akan dilepas dan fungsi akan melanjutkan pencarian untuk rute selanjutnya maksudnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama tampilkan rute.
Nah, jadi fungsi ini merupakan fungsi untuk menampilkan rute dari satu kota ke kota lain di atas graf. Fungsi ini pertama-tama membuat array boolean visited yang menunjukkan apakah suatu kota telah dikunjungi selama pencarian. Nah, kemudian array path dan variabel path idx ini digunakan untuk menyimpan rute yang telah dilalui selama proses pencarian. Kemudian, fungsi akan memanggil fungsi cari rute DFS yang tadi dengan parameter yang sesuai untuk mencari rute dari kota asal ke kota tujuan. Jika rute ditemukan dengan berhasil, fungsi akan menampilkan rute tersebut dengan menggabungkan nama-nama kota yang ada dalam array kota. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan seperti di gambar bahwa tidak ada rute dari kota asal ke kota tujuan. Nah, fungsi cari rute DFS ini akan mengubah nilai-nilai dalam array visited dan path yang saya sebutkan tadi selama proses pencarian rute untuk merekam kota-kota yang telah dikunjungi serta rute yang telah dilalui. Hasil pencarian akan menentukan apakah rute ini ditemukan atau tidak, yang kemudian akan berdampak atau berefek pada pesan yang ditampilkan oleh fungsi tampilkan rute ini. Nah, selanjutnya di sini kita udah masuk ke fungsi utama atau integer main itu sendiri. Nah, pada awalnya terdapat beberapa struktur data yang perlu dideklarasikan. Misalnya seperti binary tree yang menggambarkan daftar kereta yang disimpan dengan menggunakan tree node root. Jadi si root ini akan disimpan dalam alamatnya dalam pointer tree node. Selain itu, variabel stack berstruktur data stack ini dan queue antrian masing-masing akan digunakan untuk menyimpan antrian penumpang dan daftar penumpang yang telah membatalkan tiket. Nah, selanjutnya 3 objek kereta mulai dari kereta 1, kereta 2, dan kereta 3 akan dibuat dan diinisialisasi dengan menggunakan fungsi inisialisasi kereta. Setiap objek kereta memiliki nama, tujuan, jadwal keberangkatan, dan jumlah kursi. Nah, setelah inisialisasi, maka fungsi tambah kereta digunakan untuk memasukkan objek kereta ke dalam binary tree atau binary tree root. Jadi di sini kan ada binary tree root ya. Jadi si fungsi tambah kereta ini digunakan untuk memasukkan objek kereta ke dalam binary tree root. Nah, di sini untuk yang berwarna pink ini bisa teman-teman lihat ini objek. Ini juga ada inisialisasi kereta untuk kereta 1, kereta 2, kereta 3. Nah, untuk kereta 1 itu namanya Argo Bromo, tujuannya Surabaya. Nah, jam 8 ini jam keberangkatannya dan 10 ini arahnya. Nah, untuk kereta 2 itu namanya kereta Taksaka, tujuannya Yogyakarta, untuk jam keberangkatan jam 10, arah juga sama yaitu 10. Nah, terus di sini ada kereta 3 yang bernama Parahyangan, tujuan untuk Bandung. Terus jamnya jam 12 siang dan array yang digunakan itu sama yaitu 10. Nah, setelah inisialisasi, maka fungsi tambah kereta digunakan untuk memasukkan objek kereta ke dalam binary tree root. Pada akhirnya binary tree root akan mengandung informasi tentang semua kereta yang tersedia untuk dipesan. Jadi intinya nanti dari binary tree root tadi akan mengandung informasi-informasi dari semua kereta yang tersedia untuk dipesan. Jadi kereta 1, kereta 2, kereta 3 akan muncul informasinya atau akan terkandung informasinya menggunakan binary tree root tadi. Nah, selanjutnya kode ini akan mendeklarasikan array dan variabel yang diperlukan untuk mengelola graf rute antar kota. Dalam program, pilihan user disimpan dalam variabel pilihan. Selanjutnya, data tentang pesanan tiket disimpan dalam nama kereta, nama penumpang, dan tujuan. Untuk menunjukkan ketersediaan rute antar kota, maka array graph berukuran 10x10 akan digunakan. Ukuran array 10 itu dipilih karena asumsi bahwa kelompok kami itu hanya ada 10 kota yang terlihat dalam sistem ini.
gitu. Jadi di sini bisa pakai 10, 15, 20 tuh bebas sebenarnya. Kalau di sini kami menggunakan 10. Nah, array nama kota itu berisi daftar nama kota yang terlibat dalam rute kereta, dan variabel jumlah kota itu dimulai dengan nilai 4 dan mengasumsikan bahwa ada 4 kota yang terlibat dalam rute kereta. Nah, untuk memulai graf dengan nilai awal, maka fungsi buat graf itu akan digunakan. Pada awalnya setiap elemen pada graf itu diatur menjadi 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada rute antar kota. Nah, selain itu, maka fungsi seperti tambah graf, tambah rute, dan tambah rute untuk graf yang 2 dan ketiga itu digunakan untuk menambahkan rute di antara dua kota ke dalam graf. Dalam contoh ini bisa kita lihat nilai elemen graf array 0 sama 1 dan graf 1 dan 0 itu sudah diatur menjadi 1 yang menunjukkan bahwa rute ini tuh menunjukkan dari Karawang ke Bandung. Jadi kalau misalnya yang array nilai 0 itu menunjukkan Karawang, terus 1 itu berarti Bandung, terus 2 itu berarti Yogyakarta, dan yang ketiga itu berarti Surabaya. Nah, bisa kita lihat di sini permisalan tuh 01 ya. 01 ini berarti rute dari Karawang ke Bandung. Nah, kalau 12 itu berarti rute dari Bandung ke Jogja. Nah, kalau yang graf 23 ini berarti rute dari Yogyakarta ke Surabaya. Tuh. Semoga paham ya untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul pilihan ya atau menu utama dari program yang kami buat, yaitu ada tampilkan jadwal kereta. Yang pertama, yang kedua itu ada pesan tiket, terus yang ketiga ada tampilkan penumpang, yang keempat ada batalkan tiket, dan yang kelima itu tampilkan rute kereta, dan yang keenam itu keluar dari program. Nah, di sini kami menggunakan switch case untuk mengakses setiap nilai ini. Jadi misalnya di sini untuk yang pilihan 1 tampilkan jadwal kereta. Nah, dalam case ini program akan memanggil fungsi in order traversal atau route untuk menelusuri dan menampilkan informasi kereta yang tersimpan dalam struktur data pohon atau tree untuk menampilkan jadwal kereta. Nah, misalnya untuk yang case yang kedua itu pesan tiket. Dalam case ini, user diminta untuk memberikan nama kereta, nama penumpang, dan tujuan. Kemudian fungsi pesan tiket digunakan untuk memesan tiket berdasarkan input pengguna. Nah, untuk case yang ketiga itu merupakan tampilkan penumpang. Dalam case ini, program akan memanggil fungsi tampilkan penumpang untuk menampilkan daftar penumpang yang telah memesan tiket. Nah, untuk yang keempat ini, case yang keempat itu batalkan tiket. Pada fungsi ini berfungsi untuk membatalkan tiket penumpang dengan menggunakan fungsi batalkan tiket. Nah, untuk yang kelima, di sini tampilkan rute kereta. Nah, tampilkan rute kereta ini si pengguna atau user akan diminta untuk masukkan kota asal dan tujuan, dan kemudian menggunakan fungsi tampilkan rute untuk menampilkan rute kereta api antar kota. Nah, untuk case yang terakhir itu yaitu keluar. Jadi case yang terakhir ini setelah kita akses maka program akan berhenti atau selesai. Nah, jika si user memilih opsi yang tidak valid atau opsi yang di luar 6 kasus ini, maka program akan memberikan pesan kesalahan dan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi antara 1 sampai 6 ini, gitu loh. Nah, selanjutnya di sini terdapat pembahasan proyek dari kami. Untuk struktur data yang kami gunakan di sini itu mulai dari pointer, array, struct, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Nah, untuk pointer sendiri digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu variabel atau objek. Nah, pada program ini pointer mengatur beberapa struktur data seperti linked list, stack, dan tree. Lalu array digunakan untuk menyimpan elemen-elemen data dari tipe data yang sama. Dalam program ini, nama-nama kota disimpan dalam array dan digunakan untuk menampilkan graf jaringan antar kota. Lalu struct digunakan untuk membuat tipe data baru yang terdiri dari berbagai elemen data dari berbagai tipe data. Pada program ini, struktur digunakan untuk membuat struktur data kereta, kursi, penumpang, tree node, stack node, dan queue. Nah, selanjutnya linked list digunakan dalam representasi antrian penumpang dan stack pembatalan tiket dalam program ini.
digunakan untuk menyimpan data secara terurut dan terhubung satu sama lain melalui pointer. Nah, selanjutnya stack itu menggunakan prinsip last in first out atau LIFO. Jadi si stack ini digunakan untuk menyimpan penumpang yang membatalkan tiket dalam program ini. Lalu queue di sini tuh digunakan dengan prinsip first in first out. Jadi si queue ini digunakan dalam program ini untuk menggambarkan antrian penumpang yang memesan tiket. Nah, selanjutnya di sini ada tree digunakan untuk menyimpan dan mengatur jadwal kereta pada program ini. Jadi si tree ini akan menyimpan data secara terstruktur dengan satu simpul sebagai root dan simpul lainnya sebagai anak-anak dari si simpul tersebut. Nah, yang terakhir itu ada graph yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara objek-objek yang berhubung dalam jaringan. Nah, dalam program ini rute perjalanan antar kota akan diwakili dengan grafik atau graf. Jadi si graf ini yang nampilin si rute-rute antar kota tadi. Nah, untuk kesimpulan sendiri yaitu dalam studi kasus stasiun, makalah ini menggarisbawahi pentingnya implementasi struktur data yang efisien. Dengan mengelola informasi perkeretaan dengan baik, mengurangi kesalahan data, meningkatkan keamanan, dan menyederhanakan pembelian tiket, stasiun dapat mencapai efisiensi pada penumpang. Jadi pasti penumpang akan meningkat tuh rasa kepercayaan ya. Selain lebih efisien, maka penumpang pasti rasa percaya pada pihak stasiun akan meningkat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang baik tentang struktur data menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pengalaman stasiun secara keseluruhan dan memberikan kepuasan pada penumpang. Nah, mungkin untuk penjelasan dari PowerPoint-nya mungkin segitu aja. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan langsung si program yang telah kami buat. Nah, ini merupakan kode yang telah kami buat ya. Ini mungkin tampilan sekilasnya. Nah, langsung saja kita demokan. Nah, untuk menu utama dari program yang telah kami buat itu akan seperti ini. Selamat datang di stasiun Unsika. Terus di sini ada 6 fitur: tampilkan jadwal kereta, pesan tiket, tampilkan penumpang, batalkan tiket, tampilkan rute kereta, dan yang terakhir itu keluar dari program. Nah, misalnya di sini kita ingin memilih fitur yang pertama, kita ketik aja 1, maka akan muncul daftar-daftar keretanya. Di sini ada nama kereta Argo Bromo, tujuan Surabaya, jadwal keberangkatan jam 8, jumlah kursi 10, kursi tersedia juga 10. Di sini ada kereta Tasaka, tujuan Jogja, jadwal keberangkatan jam 10, jumlah kursi 10, kursi tersedia juga 10 karena belum ada yang pesan. Selain itu juga ada kereta Parahyangan, tujuan Bandung, ini jadwal keberangkatannya dan jumlah kursi dan kursi tersedia itu sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk memesan tiket. Kedua misalnya, ketik 2, bisa masukkan nama kereta, kita mau ke Surabaya. Berarti kan tadi Argo Bromo. Nama penumpang Muhammad Sultan. Tujuan itu Surabaya. Nanti akan muncul pesan nama kereta Argo Bromo, nama penumpang itu saya sendiri, tujuan Surabaya itu berhasil dipesan, nomor kursi itu 1. Nah, misalnya tadi saya di sini masukin Argo Bromo, kan tujuannya ke Surabaya, tapi tadi saya masukin itu misal ke Bandung, maka di sini yang muncul tuh tiket gagal dipesan, tidak berhasil dipesan, karena antara nomor kereta dan tujuan itu berbeda dengan yang ada dalam jadwalnya gitu. Nah, misalnya di sini kita ingin menampilkan penumpang, kita ketik aja 3. Di sini akan muncul penumpang yang telah memesan tiket. Nah, ini daftarnya. Nah, karena di sini baru saya sendiri yang memesan tiket, maka dalam daftar penumpang ini hanya ada diri saya sendiri. Di sini nama saya Muhammad Sultan, tujuan Surabaya, terus nomor kursinya 1.
Nah di sini kan udah kita pesan tiket ya. Nah seharusnya kalau secara logika kan berkurang tuh ya. Slot kursi yang ada dalam kereta Argo Bromo tuh pasti berkurang. Nah kita buktikan nih apakah slot kursinya berkurang atau enggak. Kita lagi yang pertama. Jadi bisa kita lihat nih Argo Bromo. Nah sini untuk yang Argo Bromo kursi tersedia kan tadi 10, sekarang jadi 9 karena udah dipesan sama saya. Tuh. Nah, misalnya di sini kita ingin fitur yang keempat, batalkan tiket. Batalkan tiket. Maka di sini akan muncul notifikasi tiket untuk penumpang Muhammad Sultan berhasil dibatalkan. Gitu. Jadi di sini saya udah tidak terdaftar lagi sebagai daftar penumpang. Nah selanjutnya di sini ada tampilan rute kereta, tapi kita pesan lagi tiketnya ya karena tadi udah dibatalin. Bromo lagi. Di sini saya ingin mencoba menampilkan rute kereta. Nah, di sini misal saya berangkat dari Karawang ya. Berarti di sini kalau saya berangkat dari Karawang saya masukin 0 nilainya. Nah, di sini kota tujuan saya kan ke Surabaya, berarti saya masukin 3. Nah, maka di sini kalau coba akan muncul pemberitahuan seperti ini. Rute dari Karawang ke Surabaya adalah kayak gini, Karawang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Nah ini dibuat menggunakan graf tadi ya. Atau misalnya kita ingin dari Surabaya ke Karawang, ke Bandung misalnya. Itu nanti tinggal kita pesannya tiket yang dari Bandung, yang tujuan Bandung, pesan tiket yang tujuan Bandung, terus kita cek di bagian kelima ini, maka nanti urutannya itu akan Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Nah yang terakhir itu ada fitur untuk keluar dari program. Jadi kalau misalnya kita klik fitur ini, fitur yang ke-6, maka akan muncul, nah terima kasih telah menggunakan sistem ini. Gitu. Kalau misalnya si user itu memasukkan nilai di luar 6 nilai ini, misalnya 7, maka akan muncul dilihat tidak valid, tolong coba lagi. Itu sih. Mungkin kurang lebih sekian untuk demo dari program yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.